Jangan lupa like, share, dan subscribe channel YouTube Daily Cup TV. Juan-jua, Horas Mejua-jua. Jumpa lagi dalam Pedas, program yang berisi rangkuman seputar informasi pemerintah Kabupaten Dairi selama sepekan. Bersama saya Putri Stanggang, inilah Pedas edisi ke-37. Informasi pertama kita awali dari rapat kerja Bupati bersama Dinas Lingkungan Hidup. Bupati Dairi Dr. Edi Kleng Atebrutu melakukan rapat kerja bersama jajaran Dinas Lingkungan Hidup pada Senin 12 September 2022 di Aula Kantor Dinas Lingkungan Hidup. Selain melakukan rapat kerja, Bupati Dairi juga bertemu dengan petugas kebersihan yang setiap hari menjalankan tugas di lapangan. Disambut oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Amper Nenggolan dan Kepala Bapeda Charles Bancin, rapat kerja ini berlangsung dengan suasana santai. Secara khusus kepada petugas kebersihan dinas tersebut, ia mengaku sangat kagum dengan pekerjaan yang dilakukan dikarenakan pekerjaan tersebut belum tentu bisa dilakukan orang lain. Sementara itu, Amper Nenggolan mengatakan jumlah tenaga harian lepas di Dinas Lingkungan Hidup sebanyak 109 orang dengan jumlah ASN sebanyak 29 orang. Kepada Bupati, ia juga melaporkan beberapa kinerja Dinas Lingkungan Hidup, diantaranya timbunan sampah yang ditangani hingga bulan Agustus tahun 2022 sebanyak 51,63% dengan target 74%. Untuk PAD yang ditargetkan sebesar 500 juta rupiah telah tercapai sebesar 194.873.000 rupiah atau sekitar 38,97%. Informasi selanjutnya, Bupati Dairi Dr. Edi Kleng Atebrutu meninjau proses peningkatan jalan yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Dairi di Kelurahan Panjidaputar menuju Laigrat, Kecamatan Sitinjo pada Senin 12 September 2022. Ditargetkan akhir tahun ini, pengerjaan hot mix Panjidaputar Laigrat akan rampung. Ditemui saat peninjauan jalan, Bupati Dairi Edi Brutu mengatakan jalan ini sedang dalam proses pembangunan sejak Juli lalu dengan dana yang bersumber dari dana alokasi khusus sebesar 4,3 miliar rupiah yang diharapkan akan selesai pada bulan Desember 2022 mendatang. Selain pembangunan jalan bisa selesai tepat waktu, Bupati juga berharap jalan tersebut bisa berumur panjang dan nyaman untuk digunakan oleh masyarakat. Secara rutin, tim di lapangan melakukan pemeriksaan kualitas pekerjaan dari kontraktor sehingga dari waktu ke waktu bisa dijaga kualitas jalan. Jika hal tersebut tidak dilakukan, maka akan merugikan banyak pihak karena hasil yang didapatkan tidak sesuai dengan yang diharapkan. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Hotmaida Butar-Butar mengatakan bahwa pihaknya bersama dengan konsultan bekerja sama bagaimana pembangunan jalan ini terlaksana sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan. Dari informasi pembangunan infrastruktur, kita beralih ke informasi olahraga. Tim sepak bola U16 Kabupaten Dairi berangkat ikuti kejuaraan nasional Forum Sekolah Sepak Bola Indonesia FOSBI di Kabupaten Batubara pada tanggal 14 sampai 18 September 2022. Bupati Dairi Dr. Edi Kleng Atebrutu melepas keberangkatan tim sebelum bertolak menuju Kabupaten Batubara dari Pendopo Bupati Selasa 13 September 2022. 22 pemain bersama 5 ofisial diberangkatkan oleh Bupati mengikuti Kejurnas FOSSBI U16. Dalam pertemuan, Bupati berpesan agar pemain tetap menjaga nama baik Kabupaten Dairi selama Kejurnas dengan tetap mengedepankan sportivitas. Bupati juga menerima masukan dari pemain, diantaranya masukan untuk perbaikan infrastruktur di Stadion Utama Sidikalang yang perlu mendapat perhatian. Dijelaskan Bupati, perbaikan di Stadion Sidikalang tidak cukup hanya perbaikan bangunannya saja, tapi penggantian rumput agar bisa mengikuti standar nasional. Sebelumnya kepada Bupati, pelatih U16 Eben Siregar menjelaskan pemberangkatan tim U16 ini sudah melalui tahap seleksi awal pada bulan Juni lalu dan dilanjutkan dengan mengikuti beberapa kejurda. Ia mengaku kejurnas ini merupakan event berjenjang di mana juara satu dalam event ini akan diberangkatkan ke Swedia mengikuti berbagai event membawa nama negara. Kembali lagi ke progres pembangunan infrastruktur.
Pembangunan gedung perpustakaan 3 lantai di Taman Rekreasi selesai akhir Desember. Informasi tersebut diperoleh saat Bupati Dairi, Dr. Edi Keleng Atebrutu, meninjau proses pengerjaan pembangunan gedung perpustakaan dan layanan umum ini pada Selasa 13 September 2022 lalu. Proses pengerjaan proyek berbiaya 9,8 miliar yang sudah dimulai Senin 25 Juli 2022 lalu dan ditandai dengan peletakan batu pertama oleh Bupati. Mendapat kunjungan kembali dari Bupati usai memimpin rapat kerja di kantor Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Dalam peninjauan ini, Bupati Dairi Dr. Edi Keleng Atebrutu mengatakan pembangunan layanan perpustakaan ini untuk memenuhi kebutuhan informasi dan pengetahuan secara lengkap dan luas kepada masyarakat. Peninjauan progres pengerjaan ini ingin memastikan proses berjalan baik dan selesai sesuai jadwalnya. Berdasarkan penjelasan pihak kontraktor, Bupati menegaskan bahwa semua urusan pondasi sudah selesai dan diharapkan selesai sesuai jadwal di akhir Desember mendatang. Informasi selanjutnya, Bupati Dairi Dr. Edi Keleng Atebrutu meresmikan Kampung Pancasila wilayah Kodim 0206 Dairi di Desa Sumbul Tengah, Kecamatan Tigalingga pada Rabu 14 September 2022. Usai peresmian, Bupati Dairi Edi Brutu mengatakan tidak banyak kampung yang dipilih menjadi kampung Pancasila, di mana proses seleksi tentunya dilakukan oleh Kodim Dairi untuk memilih kampung yang sesuai untuk merepresentasikan Pancasila, ada kerukunan, ketakwaan, serta musyawarah kerakyatan. Selain meresmikan kampung Pancasila, Bupati Edi Brutu yang didampingi Kepala Bapeda Charles Bancin juga membagikan bantuan BLT dana COVID-19 kepada masyarakat yang membutuhkan sehingga para warga bisa menghadapi kesulitan. Selain bantuan dana COVID-19, Bupati juga membagikan bantuan sembako untuk warga lansia. Dalam pertemuan tersebut, Kepala Desa Sumbul Tengah menyampaikan beberapa usulan kepada Bupati Dairi, diantaranya penyediaan air bersih yang telah diusulkan ke Dinas PUTR Dairi kiranya dapat terrealisasi. Menanggapi permintaan tersebut, Bupati menyampaikan dalam waktu dekat tim dari Dinas PU akan turun melakukan survei untuk melihat jalan dan untuk survei penyediaan air bersih. Pelayanan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Dairi menurut Bupati istimewa. Apresiasi Bupati tersebut ia sampaikan saat melakukan kunjungan dan rapat kerja bersama seluruh personil Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil pada Rabu 14 September 2022 di kantor Disduk Capil Kabupaten Dairi. Usai memimpin rapat kerja bersama Disduk Capil, Bupati mengatakan bahwa hingga saat ini kinerja dan pelayanan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil masih yang terdepan, di mana secara umum target yang ditetapkan sudah bagus. Bupati menjelaskan apresiasi ini didasarkan pada respon kepuasan masyarakat atas pelayanannya selama ini. Di akhir pertemuan, Bupati berpesan kepada organisasi perangkat daerah lain untuk memacu diri mengadopsi inisiatif yang sudah dilakukan Disduk Capil disesuaikan dengan keperluan dinas terkait agar tugas pelayanan tercapai. Sebelumnya dalam paparannya, Kepala Disduk Capil Dedi Situmorang menyampaikan sebagai dinas TPA, Disduk Capil sudah melakukan tugas dan fungsinya dalam urusan pemerintahan non-pelayanan dasar, bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Juga tugas dan fungsi urusan pemerintahan bidang pelayanan pendaftaran penduduk, pelayanan pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, dan pemanfaatan data dan inovasi pelayanan. Dijelaskan juga salah satu inovasi pelayanannya dari hasil survei kepuasan masyarakat berdasarkan aplikasi Simparas. Indeks kepuasan masyarakat sudah mencapai angka 89,4% dengan pelayanan yang diberikan berupa kartu keluarga, KTP elektronik, KIA, SKP WNI, akta kelahiran, akta kematian, akta perkawinan, dan akta perceraian. Informasi rapat kerja dan pelayanan Adminduk di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tadi menjadi penutup perjumpaan kita dalam Pedas edisi ke-37 kali ini. Mari tetap patuhi protokol kesehatan dengan menerapkan 5M. Saya Putri Stanggang dan kru yang bertugas undur diri. Sampai jumpa di Pedas edisi berikutnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel YouTube Dairi Cup TV.